Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hai, ketemu lagi. Akhirnya aku menampilkan muka lagi setelah sekian lama dan semoga layak tampil soalnya aku belum mandi. Oke, aku hari ini mau random aja. Mungkin akan agak panjang atau pendek, aku nggak ngerti. Tapi aku di sini lagi ada acara di Bandung. Aku lagi di Bandung. Makanya beberapa hari lalu aku posting kalau ada teman-teman yang kebetulan lagi ada di Bandung juga, kita mungkin bisa ketemuan. So, um, jadi pagi ini aku ingin bikin energy reading untuk bulan Mei. Aku tahu udah agak telat, cuman aku coba aja dan di sini aku bakal pakai dua deck ya. Selain energy reading, aku juga sebenarnya niatnya sharing. eh Sharing apa aja karena aku ngerasa di setiap perjalanan aku traveling itu aku selalu dapat pelajaran yang sebenarnya secara pribadi buat aku tuh cukup eye opening gitu ya. Dan mungkin kalau aku sharing, aku sih harapannya mungkin ada yang bisa relate atau ya bisa saling menguatkan gitu. Oke, mungkin aku mulai aja. Di sini kita mulai dengan energy reading dulu untuk bulan Mei. Ya ampun, rambut gue acak-acakan. Sebentar teman-teman, biar aku ikat saja. Ternyata dia kalau dilepas kayak singa. Masih kayak singa, masih pagi. Aduh, ngocoknya miring-miring sebentar. Ini untuk Mei. Aku akan ambil satu kartu aja dari masing-masing deck. Cuman kalau yang aku rasa sih so far em, gimana ya? Kayaknya udah dari sejak bulan Februari gitu. Kayak Januari akhir apa Februari. Aku ngerasa temanya tema gede bangetnya ya, bukan yang dari kartu. Kalau sampai aku bahas dari kartu tuh biasanya udah aku kecilin dalam artian supaya bisa dimengerti sama kita gitu, sama otak manusia gitu kan. Tapi sebenarnya kalau secara lebih besarnya lagi dalam segi spiritual, aku ngerasa dari bulan Februari itu temanya udah akan stagnan, yaitu eh, ya hidup dan bumi ini akan terus bergejolak. Jadi kita di sini ya diminta untuk fleksibel. Fleksibel. Nah, itu juga yang aku nanti mau sharing. Fleksibel dan ini mungkin terdengarnya kayak pesimis, bukan pesimis sih. Aku nggak bisa nemuin kata-kata yang lebih encouraging, yang lebih menyenangkan daripada hmm, terima aja gitu. Terima nasib, bukan nasib yang kita ciptakan, tapi kita memang hidup di zaman yang sangat tidak nyaman gitu. Makanya akan lebih membantu kalau misalnya kita pun fleksibel dalam berpikir, terutama kita tidak kaku terhadap pendirian yang ini harus begini, ini harus begitu. Bentar ya, kayaknya aku harus tutup pintu karena ini udah mulai siang, jadi bakal rame. Ini soalnya aku buka terasnya. Aduh. Iya, jadi ya yang bisa aku sampaikan sih, kita jangan sampai punya
sifat keras kepala yang artinya eh gak bisa kompromi. Kompromi itu memang harus juga ada batasnya ya, tapi aku rasa teman-teman ngerti maksudnya apa. Ntar aku shuffle yang kartu satunya lagi. Jadi lucunya gini, kalau sebelum record itu ya, kalau aku tuh kadang dapet informasinya dari energi semesta gitu, ngerti gitu, cuman masih punya kesulitan untuk put it into words. Kalau misalnya itu aku tuh bingung, bukan bingung, kayak nggak dapet kata-kata yang ngena, yang sesuai sama informasi yang aku dapet. Tapi mungkin masih banyak reader lain di luar sana yang lebih fasih untuk menerjemahkannya. Nah, jadi di sini ada kartu The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Ini dia kalau bahasa Indonesianya adalah begitu aku selaras dengan higher self atau selaras dengan kehendak semesta. Jadi dia mengganti Tuhan di sini dengan kata love ya, karena pada esensinya kan alam semesta ini energinya itu adalah energi cinta kasih. Jadi ketika kita selaras dengan kehendak Tuhan, maka kita dapat tuh yang namanya clear direction. Kita dapat petunjuk yang jelas, nggak galau, nggak a i u e o gitu kan, nggak bimbang. Cuman ya itu harus selaras dulu. Dan gimana caranya biar selaras? Ya kita harus membuang semua mindset atau ide-ide yang kita punya di kepala kita, asumsi-asumsi gitu ya, kayak misalnya belum-belum nih kita udah punya penilaian, kita udah punya judgment, udah punya prediksi-prediksi yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu. Jadi itu salah satu cara untuk mendapatkan petunjuk yang jelas adalah buang dulu semua prasangka, kosongkan diri dari semua asumsi, semua hal yang kita ketahui, maka clear direction ini akan bisa masuk. Ya, jadi kalau suka ngeliat tuh kan ada postingan kadang-kadang di sosial media tentang unlearning. Unlearning itu uh, menampikkan semua yang sudah kita pelajari. Contohnya gini, uh, contoh paling simple, kita kenal sama orang baru misalnya nih, terus kita lihat nih, oh nih orangnya badannya begini, tubuhnya kecil, terus pokoknya penampilannya tuh kita udah kayak punya asumsi sendiri, biasanya kalau orang kayak gini nih sifatnya bakalan begini. Nah, bagaimana kamu bisa melihat sesuatu apa adanya kalau kamu sendiri sudah punya nih di sini data gitu ya, data. Tapi emang otak itu emang pekerjaannya adalah mengumpulkan data. Cuman kita punya kendali apakah kita mau memakai data itu sebelum hidup mempresent kita dengan sesuatu yang lebih nyata gitu. Karena data itu bisa berubah. Nah, di sini kan jadinya kita belajar untuk tar dulu deh nih, gue udah punya nih rekaman-rekaman atau pengalaman-pengalaman yang menghasilkan suatu cerita. Jadinya pengalaman yang baru ini keburu udah ketiban gitu penilaiannya. Oh pasti orang kayak gini orangnya songong gitu kan. Pasti dia keras kepala, pasti dia. Nah, kita seberusaha mungkin tidak hidup seperti itu. Belajar untuk kosong. Belajar untuk kosong. Sampai akhirnya kita pun bisa kosong dari dogma. Nah, kalau kita sudah bisa kosong, kita jadinya melihat hidup itu apa adanya. Kayak gini, misalnya apel. Ada apel nih. Ya. Kalau misalnya aku bilang aku makan apel nih, aku belum sarapan makan apel. Nah, ada mungkin teman-teman yang punya pengalaman, aduh jangan nanti asam lambungnya naik. Aduh apel merah kayak gitu biasanya gulanya tinggi, manis gitu kan. Nah, itu adalah data yang kita terima dari pengalaman maupun dari hal-hal di sekitar kita. Cuman kalau kita living in present moment kayak para guru-guru besar itu juga selalu ngajarin kita untuk hiduplah hari ini dan saat ini, detik ini. Ya mungkin aja
itu memang begitu. Mungkin pada waktu kamu makan, dia menyebabkan asam lambung. Mungkin pada waktu itu apel yang itu, bukan apel yang ini, beda ya. eh, Punya gula yang tinggi. Jadi harus selalu punya pemikiran yang fresh, yang baru, yang udah ya udah gitu kan. Itu buat data aja. Ketika nanti dibutuhkan, ya kita ambil data itu. Cuman ini apel yang berbeda, ini misalnya tubuh yang berbeda gitu ya, bukan Dame yang kemarin, bukan Dame yang 5 tahun lalu yang mungkin asam lambungnya banyak, nah kayak gitu ya. Jadi selalu punya pemikiran yang fresh, dan pemikiran yang fresh itu cuman bisa didukung kalau kita mengosongkan diri dari pemikiran-pemikiran yang udah ada sebelumnya tuh. Terus ini satu-satu dulu ya. Ada peer pressure. Peer pressure ini tentang tekanan-tekanan dari orang-orang sekitar yang merasa bahwa mereka lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Atau juga tekanan yang kita lihat nih di sekeliling kita, misalnya paling gampang adalah orang udah pada nikah gitu dan gua kok belum nikah. Nah, ini kita merasakan peer pressure. Jadi tekanan ini bisa ada. Dan di sini disarankan jangan sampai tekanan dari sekitar kita itu bikin kita mengambil keputusan yang gegabah, mengambil keputusan berdasarkan saran orang, bukan saran, malah ini tekanan ya, kayak ayo dong, kamu harusnya kan begini, begitu gitu. Nah, yang terjadi adalah ketika kita ngambil keputusan berdasarkan tekanan dari orang, pada saat kita menjalaninya kan kita yang jalanin, bukan mereka. Jadi kalau kita menderita menjalaninya, ya kita yang menderita, bukan mereka gitu. So, hati-hati. Belajar punya boundaries, belajar punya batasan. Kayak orang bisa ngomong A, I, U, E, O, ya kamu filter aja, nggak usah ngerasa kayak, oh emang harus ya gue kayak gitu, emang harus ya gue nikah dulu baru ngejar karir, emang umur gue 30 tahun tuh udah ketuaan ya gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh ditepis aja. Again, aku selalu kasih teman-temanku juga gitu ya saran bahwa bagaimanapun kerasnya tekanan, pada akhirnya nanti yang menjalankan itu kamu sendiri gitu. Jadi make sure kamu memilih hal yang kamu suka. Kalau kamu melakukan sesuatu karena orang lain, ingat aja ketika kamu susah, itu kamu yang jalanin. Kamu yang ngerasain, bukan orang yang tadinya ayo dong nikah-nikah. Bukan mereka gitu yang bikin yang akan ngerasain semua tempaan hidup itu. Dan yang terakhir ini ada you are lovable. Love who you are created perfectly, everything about you, your true self is beautiful gitu ya. Jadi untuk aku kayaknya udah nemu nih. Jadi untuk teman-teman yang juga sering meragukan diri sendiri gitu, bukan cuman ragu akan kemampuan, tapi juga meragukan kayak tampilan fisik. Ingat lagi bahwa kita semua diciptakan sempurna, kita semua diciptakan unik gitu. Jadi kesempurnaan itu nggak ada patokannya. Bukan patokannya di Instagram si model ini adalah patokan kesempurnaan. Bukan takaran, nggak ada takaran kesempurnaan. Kalau menurut aku pribadi, kesempurnaan itu adalah dengan takaran kesempurnaannya gitu ya. Itu dengan kamu ada, lahir di dunia, masih bisa hidup, bernafas, di situ pun kamu sudah sempurna. Ya, Tuhan itu nggak pernah menciptakan sosok yang gagal, tidak pernah menciptakan di semesta ini nggak ada yang mubazir. Jadi selama kamu tercipta, kamu masih bisa nonton ini, kamu sudah sempurna, gitu. So kalau aku lihat dari semuanya, tadi lagi sambil bacain juga, bulan Mei bulan Mei ini besar energinya dengan tentunya dengan yang tadi aku bilang, gejolak
gejolak bumi dan alam semestanya kan makin kencang. Dan itu akan terus secara stabil, secara konstan akan makin kencang, makin besar. Jangan kaget kalau kita melihat makin banyak kejadian yang aneh-aneh atau bermunculan penyakit yang aneh-aneh gitu ya. Karena emang perubahannya emang kayak gitu. Nah, pengaruhnya ke kita pun juga akan banyak kayak kapal kena ombak gitu ya. Kapal kena ombak kan terombang ambing, akhirnya kayak wow gitu, apa seharusnya gue tidak begini ya, apa seharusnya gue tidak melakukan ini. Nah, ini akan banyak sekali berdampak ke psikis, bagaimana kita banyak mempertanyakan keputusan-keputusan hidup kita gitu. Dan pesannya ya jangan sampai rongrongan orang atau keadaan itu bikin kamu akhirnya memutuskan hal yang bukan dari hati nurani. Nah, di sini juga bakal banyak orang yang bukan cuma mempertanyakan kemampuannya, mempertanyakan pilihan hidupnya gitu ya, tapi banyak juga perasaan unworthy, perasaan tidak layak itu akan muncul dan bisa memicu mood yang gak enak gitu ya, gloomy gitu dan agak-agak depresif gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, sering-seringlah bersama orang-orang yang memang udah gak terpengaruh sama hal kayak gini. Artinya kadang kita kan kalau ngejalanin sesuatu sendirian gitu, yang ngalamin sesuatu sendirian itu kan gak enak. Ketika kamu sudah merasa bahwa kayaknya gue udah low banget nih, gue butuh bersama orang lain atau butuh bersama teman-teman yang sangat positif. Nah, itu buru-buru reaching out ke mereka dan just be honest gitu, kasih tahu aja bahwa aduh gue butuh di charge nih, gue butuh disemangatin karena gue ngerasa diri gue tuh lagi nggak berharga banget, atau gue ngerasa kayaknya kok gue nggak mampu banget ya ngejalanin hidup gitu, atau pencapaian gue gitu-gitu aja. Nah, itu akan banyak perasaan kayak gitu, dan ketika datang tangani dengan baik teman-teman, karena kalau dibiarin aja itu sangat membahayakan. Itu kayak lumpur hisap, kamu bisa jatuh ke lebih dalam lagi ke mood yang nggak enak itu, jadi bisa depresi beneran. Nah, ini bener-bener sih kita semua disuruh untuk bener-bener kenal siapa kita, mengenal mengenal diri, mencintai diri, karena kalau nggak gitu kita bener-bener mudah banget goyah, dan bukan cuman digoyahkan orang, tapi energinya nggak nyaman banget emang. Buminya makin panas. Kalau bumi makin panas, orang-orang makin panas gitu kan. Dan palingan yang bisa juga aku juga saranin, kurang-kurangin untuk melihat sosial media karena itu distraksi dan itu membuat kita melihat hidup orang lain yang tampaknya enak, tampaknya mewah gitu. Jadinya kita feeling bad gitu kan, kayak hidup gue kayak gini aja gitu. Padahal kan kita nggak tahu di balik tampilan yang mereka pajang di sosmed itu ada apa gitu ya. Jadi ya kurang lebih Mei itu banyak goncangannya lebih ke psikis, nggak ke tubuh ya. Kita sehat, coronanya udah turun gitu kan, secara fisik baik-baik aja, tapi di sini sama di sini tuh wah gitu. Begitu deh teman-teman. Pokoknya jangan mau didorong-dorong sama orang lain atau merasa kayak diburu-buru sama keadaan untuk do something. Jangan mau juga menjadi FOMO gitu. Jangan sampai kita ngeliat orang kok udah kayak gitu, gue belum, gue ikutan gitu. Padahal kapasitas kita untuk menjadi seperti dia belum ada. Aku selalu bilang bahwa apapun yang orang punya atau orang miliki, mau itu kesuksesan, kekayaan, rumah tangga yang baik, itu datang ketika orangnya udah siap. Kalau kita nggak siap,
itu akan sia-sia, itu akan datang dan kita nggak bisa handle, kita nggak bisa nih cara cara handle-nya gimana ya gitu. Sama aja kayak misalnya eh, kamu kasih motor ke anak kecil, kalau dia belum bisa mengendarai ya akan celaka. Rumah tangga yang baik gitu ya, atau pasangan yang baik itu pun amanah yang memang harus dijaga, dan kita punya nggak kapasitasnya untuk itu. Kalau masih banyak ego, masih banyak hitung-hitungan dalam relationship, ya kita nggak bisa menjaga itu utuh. Akhirnya akan shattered, akan pruk gitu. So, jangan takut kalau sekarang kamu masih jomblo, atau kalau sekarang kamu masih penghasilannya pas-pasan, belum bisa traveling, belum bisa kemana-mana. Jangan takut kalau kamu masih hidup sama orang tuamu, belum bisa punya rumah sendiri. Itu sudah yang terbaik gitu. Karena Tuhan selalu tahu bahwa memang si ini kapasitasnya memang baru segini. Kalau dia dikasih lebih, kalau dia dikasih apa yang dia inginkan, mungkin hal itu nggak bisa dijaga dengan baik dan akan terlepas dengan sia-sia. Jadi sementara menjalani apa yang kita bisa jalanin, ya balik lagi, mungkin ini kedengarannya klise ya, upgrade terus diri kita, perpantas terus diri kita untuk menerima berkah yang semesta udah siapin nih. Misal buat si Dame nih gue udah nyiapin rumah nih misalnya. Aku kan belum punya rumah nih. Terus dan aku nggak mau pusing gitu, nggak musingin harus punya sekarang, enggak. Nah, aku percaya kalau sekarang aku masih berjodoh dengan kos, itu berarti udah yang terbaik. Karena aku tahu diri, aku sibuk, aku nggak bisa ngurus rumah gitu kan. Dan aku orangnya sering pergi, jadi kalau aku dikasih rumah sekarang, ya rumah itu akan aku tinggalin terus-terusan dan gak ada yang ngurus. Nah, jadi sementara ditahan dulu nih sama semesta, ya aku enjoy my time, enjoy my free time gitu kan, kebebasan untuk tidak punya rumah, dan sambil memantaskan diri gitu. Mulai misalnya apa ya, paling kecil. Misalnya ya merapikan rumah yang sekarang, which is kamar kos gitu kan. Dengan dibangun habit-habit yang bertanggung jawab itu, aku yakin kok one day aku akan layak untuk mendapatkan tempat tinggal aku sendiri gitu kan. Nah, itu. Oke. Itu aja buat si energy reading. Kayaknya mendingan aku bikin video terpisah untuk sharing aku tentang pengalaman-pengalaman aku yang selama ini aku simpen nih buat aku sharing ya. So, semoga membantu. Again, aku di sini masih sampai tanggal 13. Just let me know aja kalau bisa, di DM aja lewat Instagram, kali kita bisa ketemuan. Thank you for watching. Dah.